Hai, Rizky di sini dan hari ini kita mau nge-review barang yang belum pernah kita review sama sekali yaitu MacBook. Ya, ini adalah MacBook Air yang memakai chipset terbaru dari Apple yaitu M1 dan ini adalah SKU yang paling murahnya yaitu harganya cuma 17 juta. Apakah kira-kira gue bakal suka banget sama MacBook ini sampai gue akan mengganti daily driver gue? Inilah MacBook Air M1 yang paling murah. Mungkin kita lihat dari luarnya dulu kali ya. Penampilan MacBook Air M1 ini seperti halnya MacBook lain, nggak bisa dibedain sama yang seri sebelumnya. Bagian surface-nya masih terbuat dari aluminium yang solid, bahkan yang sekarang ini kerasa lebih solid ketimbang laptop Windows yang lain yang sekelas, ditemenin dengan logo Apple di belakang. Buat konektivitas port, tentunya karena ini adalah MacBook, beberapa port harus nggak ada. Di sebelah kiri hanya ada 2 USB Type-C yang support Thunderbolt, dan di sebelah kanan untungnya masih ada 3,5 mm jack buat nyolokin headphone. Dan saat dibuka, tentunya karena hinge dari MacBook ini udah solid, pastinya bisa dibuka hanya pakai satu tangan. Dan voila! MacBook Air M1 ini displaynya bagus banget. Dengan panel 13,3 inch 2560x1600 dan retina display ini, gue yakin banget mau creator ataupun casual user pasti mereka bisa dimanjakan dengan panel seperti ini. Bagian keyboardnya juga layoutnya bagus, selain function button yang ada di atas, MacBook Air ini juga punya layout arrow button yang cocok dengan penggunaan gue. Di samping keyboardnya juga ada front facing speaker yang panjang sampai selebar keyboardnya. Seharusnya sih kualitasnya sangat bagus banget, tapi kalian tonton aja sampai nanti gue bahas tentang pengalaman speaker. Trackpadnya ini gede banget, mungkin ini adalah trackpad paling gede yang pernah gue tes juga di channel ini. Buat yang suka dengan trackpad, gue jamin pasti betah banget pakai MacBook Air yang satu ini. Kalau misal tebal dan bobotnya, seperti halnya Ultrabook aja, MacBook Air M1 ini hanya berbobot 1,3 kg dan tebelnya juga hanya sekitar 1,6 cm. Portable banget kalau mau dibawa kemana-mana, bahkan lucunya saat gue bandingkan dengan HP Envy X360 daily driver gue di tas, tasnya entah kenapa bisa kerasa lebih enteng saat isinya MacBook ketimbang Envy gue walaupun overall kedua laptop ini beratnya sama. Nah, buat spek, kebetulan gue beli MacBook-nya itu yang paling murah, CPU-nya menggunakan M1 chip terbaru punya Apple dengan 7 core GPU, 8GB RAM, dan 256GB SSD. Memang secara di atas kertas, kedengarannya underpowered, tapi karena ini adalah OS-nya Mac, itu bakal beda cerita. Buat synthetic benchmark CPU, kita cuma tes Cinebench R23 doang dan mendapatkan skor yang tinggi banget. Kalau misal kita bandingkan dengan Intel 11 Gen yang terbaru, skornya itu lumayan jauh, berbeda sekitar 1000 poin. Tapi kalau misalnya ditanya M1 chip ini setara dengan apa performanya, mungkin bisa dibilang hampir setara dengan Ryzen 7 4700U. Kalau SSD speednya saat kita tes sebenarnya ini nggak termasuk speed yang cepet banget. 2700-an itu termasuk speed yang standar sebenarnya. Berarti yang membuat MacBook ini bisa cepet banget nyala, apalagi saat dia baru dibuka, itu adalah OS-nya. Saat kita coba untuk edit video di Premiere, gue kaget ternyata preview di Premiere itu nggak nge-lag walaupun memakai full preview. Dan sayangnya gue juga nggak bisa ngasih lihat frame rate game, tapi buat yang mau beli Mac, game Steam yang kompatibel di Mac kurang lebih yang ada di library kita itu adalah Arma 3, CSGO, Dirt 4, Stormworks, Two Point Hospital, War Thunder, Mad Max, dan beberapa game AAA lain. Selama gue memakai laptop ini dari zaman masih COVID sampai sekarang, itu pengalamannya bener-bener beda dari laptop Windows yang biasa gue tes. Ada beberapa hal yang gue suka dan tentunya ada juga yang gue nggak suka. Yang pertama gue suka adalah transisi saat ngebuka YouTube dari full screen dan tutup itu smooth banget. Berpindah antar aplikasi itu juga smooth dan lama-kelamaan gue akhirnya mulai biasa untuk gunain taskbar karena setiap gue close aplikasi itu dia selalu kesimpan di bawah dan kalau misalnya kita mau buka lagi itu bener-bener cepet banget.
Yang paling gua nggak biasa itu pertama-tama adalah UI-nya, dimana mau nyari setting Bluetooth susah, setting WiFi juga bingung di mana. Untuk UI ya kita memang harus pembiasaan dulu lah, tapi pas udah biasa, jujur aja gua nggak heran kenapa orang yang udah biasa di Mac OS itu nggak mau buat masuk Windows, karena memang dibuat praktis banget di sini. Buat brightness display masih ada tombol fisiknya di function button, tapi brightness backlit itu cuma bisa di customize lewat menu di setting aja. Lalu gue harus akui kalau Siri memang jauh lebih baik dari Cortana. Dia lebih cepat dalam memberi jawaban dan lebih banyak pertanyaan yang bisa ditanya ke Sirinya. Gmail juga, karena gue pakai Gmail, jadi pastinya gue nggak sign in di mail Windows karena itu adalah direkomendasikan untuk Hotmail aja. Tapi di mail MacBook itu gue sign in Gmail dan gue akuin itu enak banget. Buka email tinggal pencet mail aja, nggak usah buka browser lagi. Dan itu bisa bikin praktis yang namanya workflow kita. Sign in juga pakai fingerprint touch ID, tapi ini adalah common features di laptop Windows juga udah banyak adanya fingerprint Windows Hello. Buat fan noise sendiri karena laptop ini fanless jadi nggak ada suaranya, tapi kalau hangat atau enggak, tentunya kalau laptop ini lagi dicas ataupun dipakai heavy load memang cukup hangat. Yang paling gue suka dari Mac OS itu adalah dynamic wallpapernya, dimana saat kita ganti ke dark mode, maka wallpapernya juga bakal berubah ke gelap, dan media button dimana buat gue yang suka dengerin lagu itu juga ada. Buat aplikasi iPad dan iPhone juga sekarang bisa di running di dalam MacBook ini karena udah menggunakan CPU ARM. Cuma memang terkadang beberapa aplikasi itu scalingnya kurang bagus dan semoga aja kedepannya scaling ini bisa lebih normal lagi. Beberapa aplikasi entah kenapa nggak keluar seperti Flipboard, SoundCloud, dan Spotify saat dicari, ada kemungkinan ini soal compatibility versi atau gimana lah ya, gue nggak tahu. Tapi beberapa apps bahkan games kayak Among Us itu udah ada. Beberapa aplikasi yang masih belum diprogram untuk M1 chip juga sebenarnya bisa di-running dengan emulator yang bernama Rosetta. Jadi Apple memang memikirkan bagaimana aplikasi-aplikasi yang belum kompatibel tersebut itu harus tetap bisa running di MacBook ini. Bahkan pas kita pakai aplikasi yang pakai Rosetta aja, itu kerasa nggak kayak pakai emulator kok saat memakai aplikasi tersebut. Dan selain itu Apple juga punya aplikasi games yang eksklusif mereka seperti Rayman dan lain-lain yang bisa di-download di App Store, di mana UI-nya kalau menurut gua jauh lebih baik ketimbang Microsoft Store. Buat speaker, saat melihat speakernya adalah front-facing speaker, gue udah yakin kalau kualitas suara dari laptop ini bagus, tapi yang gue kagetnya adalah ternyata suaranya mempunyai depth atau bass di dalamnya dan kualitas suaranya itu gue akuin keren banget. Kalau misal mau dikomparasikan, kualitas suara MacBook Air ini hampir-hampir sama kayak HP Elite Dragonfly yang harganya udah 20-30 jutaan. Itu pun HP Elite Dragonfly mempunyai 4 lubang speaker di mana 2 di bawah dan 2 di atas. 2 di bawah itu subwoofer, 2 di atas itu treble. Sementara si MacBook Air ini hanya ada 2 lubang aja. Buat baterai, kita masih belum tahu kapasitas eksaknya itu berapa buat MacBook Air M1 ini, tapi dalam pengetesan kita sendiri dapetin 15-16 jam apabila menonton video secara berulang-ulang, dan sepemakaian ringan gua, laptop ini bisa sampai belasan jam lamanya sampai gua sendiri lupa ngitung karena tes baterainya aja itu memakai sampai 5 hari. Chargernya pun nggak berat kok kalau mau dibawa kemana-mana karena cuma beberapa gram aja, dan enaknya charger MacBook ini adalah ujungnya bisa diganti dan kalian tinggal beli aja yang Indonesia punya, cuma 50 ribuan kok di Tokopedia. Kalaupun mau traveling kalian bisa ganti ke chargeran negara yang kalian tuju juga. Jadi kesimpulannya, MacBook Air M1 memang memberikan performance gahar dan battery life yang panjang di dalam form factor yang sangat tipis. Membuat laptopnya ini menjadi salah satu laptop yang worth to buy di harga yang masih tergolong belasan juta. Ada pula opsi untuk 16GB RAM dan SSD sampai 2TB, tapi yang dijual resmi di Indonesia masih terbatas di 8GB RAM aja, dan bedanya itu antara satu SKU dengan SKU lain cukup jauh-jauh ya. Yang belasan juta hanyalah yang gue beli aja, tapi itu juga udah powerful banget. Jadi kalau menurut gue yang paling worth adalah yang paling murah, kecuali kalau kalian memang butuh storage dan juga satu core ekstra di GPU. Buat gue sendiri, apakah gue akan mengganti daily driver ke MacBook Air?
Mungkin untuk sekarang nggak dulu. Karena walaupun sudah powerful dan punya battery life yang panjang, gue masih butuh touchscreen dan juga stylus yang ada di Envy X360 daily driver gue. Lagian enaknya MacBook adalah kalau kita memakai seluruh ekosistemnya Apple, di mana pakai iPhone, iPad, dan Apple Watch yang semuanya itu bisa seamless. Dan kalau misalnya kayak gue yang masih pakai Android dan semuanya juga beberapa workflow masih ada di Windows, mungkin masih belum cocok lah. Jadi paling itu aja pendapat kami tentang MacBook Air yang baru. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. And as always, di sini gue Rizky. Stay safe.